Para sahabat desa, belum lama ini Kementerian Dalam Negeri, yaitu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menggelar sebuah forum seminar webinar yang bertajuk penataan ulang kewenangan desa. Saya diminta untuk hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara itu, dan panitia menyampaikan pesan kepada saya supaya saya bicara secara bebas dan lugas tentang otonomi desa. Ya, jadi ini ada sebuah refleksi kritis sebenarnya dari Dijen Bina Pemdes setelah Undang-Undang Desa berjalan 9 tahun, ternyata kewenangan desa ini hilang. Otonomi desa juga hilang karena kewenangan itu menjadi core, menjadi inti kalau kita bicara tentang otonomi. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang desa, maka intinya adalah otonomi. Meskipun otonomi bukan sebagai satu-satunya poin pembicaraan di dalam desa, tetapi ini menjadi satu inti. Ini sebuah refleksi kritis yang menarik karena justru ada satu kemunduran ketika Undang-Undang Desa ini lahir. Sebenarnya secara esensial Undang-Undang Desa dengan asas rekognisi subsidiaritas itu sebenarnya untuk meneguhkan otonomi desa. Tetapi otonomi desa sebagai teks, sebagai diskurs itu tidak dikenal oleh Undang-Undang Desa. Jadi lebih banyak berbicara tentang kemandirian atau desa mandiri atau pokoknya kosakata mandiri untuk menggantikan konsep otonomi. Mengapa itu diganti? Karena dulu ada tafsir formalistik dari pakar hukum tata negara bahwa otonomi itu sudah terlanjur menjadi salah satu asas bagi pembentukan daerah yang dikonseptualisasikan dengan desentralisasi. Artinya, otonomi itu identik dengan desentralisasi, identik dengan daerah. Lalu desa itu bukan otonomi. Dan pada waktu itu memang ada pembicaraan bahwa ya desentralisasi otonomi itu berhenti pada kabupaten. Lalu desa bagaimana? Nah, ini kan menimbulkan pemikiran yang beda-beda. Ada orang yang mengatakan bahwa desa itu punya otonomi asli. Meskipun tidak asli sepenuhnya karena udah dicapek-capek oleh negara, tapi juga tidak pernah mati. Sebaliknya, ada juga orang yang berpendapat bahwa ya desa itu kalau ngomong otonomi ya menjadi bagian dari daerah. Sehingga konstruksinya otonomi desa dalam otonomi daerah. Atau dalam pemerintahan kabupaten dibentuk pemerintahan desa. Ini namanya otonomi residual namanya ya. Nah, otonomi asli ini memang menimbulkan kritik. Tapi sebenarnya dulu itu sering dibahas. Di zaman-zaman apalagi masa Orde Baru itu malah justru dibahas, dan ini sebagai bentuk representasi. Ketika orang ngomong otonomi asli atau ngomong republik desa, republik kecil, ini sebenarnya sebuah politik representasi kepada pemerintah pusat agar tidak terlalu banyak melakukan campur tangan pada desa. Meskipun juga tidak membiarkan negara ini melakukan pembiaran atau isolasi terhadap desa. Memang sepanjang perjalanan itu ada debat antara yang pro otonomi desa dan anti otonomi desa. Yang sering berbicara pelayanan publik dan otonomi daerah itu pasti anti otonomi desa. Misalnya ada seorang bupati mengatakan begini, otonomi daerah itu berhenti di tangan saya, tidak ada otonomi desa, gitu ya. Lalu ada juga seorang pejabat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri pada waktu itu mengatakan begini, ini otonomi daerah saja belum selesai, kok ini muncul otonomi desa. Untuk apa sih otonomi desa? Itu malah justru menjadi gangguan bagi otonomi daerah. Kalau pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah itu lebih baik, lalu kan nggak ada gunanya otonomi desa. Itu omongannya
pejabat di Oda. Tetapi pejabat di Direktorat Jenderal PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sama-sama dalam tubuh Kemendagri mengatakan begini, tidak semua hal yang terkait desa itu bisa diselesaikan dengan pelayanan publik. Soal konflik tapal batas, soal konflik pilkada, soal perangkat desa dan sebagainya, itu tidak bisa dijawab dengan pelayanan publik. Itu ya, jadi poinnya di situ. Tetapi ada juga pihak-pihak yang pro pada otonomi desa. Misalnya ini ya, Bupati Purbalingga Jawa Tengah dulu, periode 2000 sampai 2010. Pada tahun 2007, Triyono Budi Sasongko, sang bupati, itu mengatakan kepada kami, bagaimana kita mau bicara otonomi desa kalau desa itu hanya dijadikan sebagai gedibal supradesa. Gedibal itu ya kayak ini ya, satu strip di atas budak lah. Jadi gedibal itu kayak kaki yang banyak lumpurnya. Intinya hanya menjadi kaki tangan. Ya, beliau mencita-citakan ada otonomi desa yang lebih bermakna gitu. Sebaliknya juga ini sahabat Yando Zakaria itu mengatakan bahwa ini ya, melihat konteks 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an awal, itu beliau mengatakan begini, gerakan otonomi desa semakin menguat, tapi justru melemah dalam konstitusi. Jadi kalau konstitusi lama itu sekurang-kurangnya di penjelasan itu kan ada kata desa. Desa, nagari, dusun, marga, negeri, dan sebagainya ya. Itu sebutan-sebutan lain untuk desa. Tetapi di dalam konstitusi amandemen yang kita pakai sekarang, itu istilah desa tidak ada. Kita harus membuka kembali ya risalah. Jadi untuk mengetahui mengapa ya istilah desa itu tidak ada gitu. Lalu pasal 18B ayat 7 ayat 18B ayat 2 yang berbicara tentang kesatuan masyarakat hukum adat itu menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Dan itu intinya otonomi desa itu menghilang. Nah, itu ditambah dengan pembicaraan pada waktu Undang-Undang Desa. Jadi otonomi desa itu dihilangkan diganti dengan mandiri ya. Meskipun secara esensial sebenarnya otonomi ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa otonomi itu konsep politik. Ini lebih bertenaga, lebih powerful. Sebagai bentuk representasi negosiasi ketika desa itu berhadapan dengan supradesa. Tapi kalau mandiri itu menjadi teknokratik. Yaitu contohnya lalu yang namanya desa mandiri itu diukur ya. Orang kan berdebat, apa sih pengertian desa mandiri dan apa ukurannya? Nah, di situ kemudian orang bermain-main ya tergantung siapa yang berkuasa untuk mendefinisikan tentang tolak ukur kriteria desa mandiri. Lalu muncullah indeks itu yang sebenarnya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya kalau kita ngomong ini ya, ngomong otonomi itu kan intinya kan kekuasaan, kewenangan, keleluasaan dalam mengambil keputusan. Jadi tidak perlu ukuran yang aneh-aneh gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya kan mengalami distorsi nih, otonomi desa ini ya. Secara esensial itu ada di dalam Undang-Undang Desa, tetapi yang namanya mandiri lalu di teknokratisasi dengan indeks, dengan angka, sehingga ini mendistorsi esensi otonomi desa. Dalam pelaksanaan lebih distorsi lagi. Pertama, bahwa kewenangan desa itu ya akhirnya tidak terlembaga dengan baik. Jadi ada hambatan, peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya, peraturan bupatinya itu tidak pro pada otonomi, pada kewenangan desa. Prosedurnya terlalu banyak. Dan kemudian yang kedua, ini otonomi kewenangan desa itu dirusak oleh proyek dana desa termasuk proyek SDGs desa. Nah, SDGs desa dengan berbagai macam indikator itu kan dirumuskan secara top down, secara ini ya, meskipun omongannya kan SDGs desa disesuaikan dengan kewenangan desa. Lalu kewenangannya sudah nggak ada kok. Akhirnya kan lalu ukuran-ukurannya kan ditentukan dari atas.
termasuk calon kepala desa kalau mau maju gitu ya, harus mengikuti SDGs desa. Itu kan sudah merusak kewenangan ya. Itu sudah bolak-balik saya katakan. Itu kerjaan para penumpang desa, bukan pejuang desa. Nah, lalu dana desa ini merusak. Dan kemudian ini para pemangku desa, kepala desa dan seterusnya, itu bekerja tidak atas dasar kewenangan yang dimiliki, tetapi pada uang. Jadi do and don't dana desa. Ini boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya itu. Jadi tidak disesuaikan dengan kewenangan ya. Baik itu kewenangan asal-usul maupun kewenangan lokal. Dan selain itu juga ini ya, atas program nasional. Stunting gitu ya. Atas program nasional itu kan stunting gitu salah satunya. Itu untuk dibiayai ini ya, desa gitu ya. Dan sebenarnya ya boleh-boleh saja program nasional itu supaya dijalankan oleh desa. Tetapi Undang-Undang Desa kan memberikan ruang pada penugasan. Jadi penugasan oleh pemerintah supaya desa kepada desa disertai dengan biaya dan sarana prasarana. Itu baru penugasan yang betul. Tetapi kalau ini atas nama program nasional seperti stunting untuk dibiayai dana desa, itu namanya memperalat. Jadi itu membunuh otonomi, membunuh kewenangan. Ya, jadi artinya kembali lagi bahwa yang namanya asal-usul dan kewenangan lokal itu melemah. Justru lebih banyak yang namanya penugasan dari atas. Ada seorang perangkat desa dari desa di Sleman mengatakan ada lebih dari 120-an kewajiban dan beban dari atas yang harus dikerjakan oleh desa, didanai oleh desa. Itu penugasan tadi. Ini namanya bukan kewenangan, bukan otonomi. Tetapi itu justru menjadi beban. Dan itu sama dengan tadi memperalat dan menindas. Ya. Nah, oleh karena itu ketika dalam seminar itu ya saya ngomong lagi. Otonomi ini ya sekurang-kurangnya spirit dari Undang-Undang Desa tentang kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal ini yang dihadirkan, dan saya lebih khusus lagi berbicara bahwa kita harus fokus dan jelas bahwa kewenangan sebagai basis otonomi desa itu adalah kepentingan masyarakat setempat. Bukan yang program-program dari atas, tapi kepentingan masyarakat setempat itu akan selalu terkait dengan kehidupan dan penghidupan. Ada kehidupan sosial, ada kehidupan budaya, dan ada penghidupan ekologi dan ekonomi. Itu yang lebih diperhatikan. Tetapi itu kan hilang ya, hilang. Pokoknya hanya SDGs terus ya, 18 poin disesuaikan dengan kewenangan. Itu sama sekali tidak menarik, dan itu justru menjadi bentuk proyek pembodohan yang mengebiri kewenangan desa, kewenangan kepala desa, dan seterusnya. Karena itu saya mendorong ini ya, menghadirkan kembali otonomi desa sebagai kebijakan, sebagai diskurs, sebagai pengetahuan yang kemudian nanti ini pelan-pelan gitu ya, itu menjadi bagian dari agenda perubahan termasuk reformasi desa. Ketika misalnya ini akan ada proses ini ya, revisi Undang-Undang Desa, maka otonomi desa harus dihadirkan. Istilah mandiri itu dihilangkan aja lah. Jadi artinya kita ini butuh desa yang kuat, yang otonom, yang maju gitu ya, yang demokratis begitu ya. Jadi otonomi, desa yang otonom, desa yang kuat itu dua sisi mata uang, atau dengan kata lain yaitu namanya kedaulatan. Jadi daulat itu menjadi dasar kalau kita mau membuat desa itu hidup, maka rohnya namanya otonomi, bukan mandiri ya. Dan inti dari otonomi itu adalah kekuasaan kewenangan. Kewenangan dengan hak itu dua sisi mata uang. Dan nanti ketika itu dikelola di dalam pemerintahan desa atau dalam penyelenggaraan desa, maka hak kewenangan itu ditransform menjadi kewajiban dan tanggung jawab. Sehingga artinya otonomi desa itu tidak hanya berhenti dipegang oleh kepala desa dan perangkat, tetapi ini punya dampak yang lebih luas bagi kehidupan dan penghidupan orang banyak. Nah, itu namanya akan menghasilkan
namanya kemakmuran ekonomi. Jadi saya nanti akan bahas secara khusus bagaimana kaitan antara otonomi desa dengan ekonomi desa. Tetapi yang mau saya katakan di sini, mari kita hadirkan kembali otonomi desa itu sebagai diskurs, pengetahuan, kebijakan, gerakan yang nanti pada titik tertentu ya kita tidak boleh terjebak pada formalisme bahwa otonomi hanya milik daerah, padahal itu hanya didesentralisasikan begitu ya. Tetapi spirit otonomi asli yang melekat dalam perjalanan, dalam journey, dalam asal-usul desa itu terus tetap ada. Meskipun tidak sepenuhnya asli, tapi juga tidak sepenuhnya hilang.